Sekarang kita akan memulai pelajaran fisika di kelas 10 IPA 2. Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Sembari menunggu yang lain, Ibu mau tanya, kalian masih tetap semangat kan belajar walaupun sudah siang? Alhamdulillah, semangat sekali, Bu. Masih semangat dong, Bu? Alhamdulillah, semangat, Ibu. Berhubung waktunya sudah menunjukkan pukul 15.15, maka kita mulai aja ya pembelajaran hari ini. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu pengen kalian berdoa terlebih dahulu. Tolong Nopi dipimpin doanya. Baiklah, Ibu Guru dan teman-teman sekalian, untuk mengawali pelajaran kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang disampaikan nanti dapat dicerna dengan mudah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nopi sudah memimpin doa untuk memulai pembelajaran kali ini. Hari ini ada yang tidak hadir atau sudah hadir semua di grup ini? Ada satu Bu yang tidak hadir, Via, dia sakit, makanya sama orang tua tidak boleh pegang HP, Bu. Oh, jadi Via sedang sakit ya? Nggak apa-apa kalau sedang sakit tidak ikut pembelajaran. Semoga besok Via bisa ikut pembelajaran dan cepat pulih. Amin. Sebelum ke pembelajaran, Ibu pengen dengar semangat kalian dulu. Kalau Ibu bilang, apa kabar? Kalian jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. 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 Wah, anak-anak Ibu masih semangat nih, walaupun sudah sore seperti ini. Alhamdulillah ya, kalian tetap semangat, walaupun di masa-masa sulit seperti ini. Iya, Bu, harus tetap semangat dong. Nah, materi kita hari ini yaitu gerak lurus beraturan. Sebelumnya, Ibu sudah buat video penjelasan dari materi gerak lurus beraturan. Mari kita simak materinya di bawah ini. Jadi, materi kita kali ini yaitu gerak lurus beraturan. Pernah nggak sih kalian itu pergi dan ngelewatin jalan tol yang lurus? Dan kalian itu ngerasa kalau waktu kalian itu lebih cepat dibanding saat kalian pergi ngelewatin jalan yang berliku. Ada yang tahu nggak kenapa? Karena pada saat kalian ngelewatin jalan tol yang lurus, kendaraan kalian tidak mengalami kecepatan. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, mari kita simak materi selanjutnya. Sebelum kita ke materi GLB, ada 3 hal yang harus kalian tahu, yaitu gerak. Yang pertama itu gerak. Ada yang tahu nggak sih gerak itu apa? Perpindahan posisi, Bu. Perpindahan posisi, benar nggak ya? Ya, benar. Karena pengertian dari gerak itu sendiri yaitu perubahan kedudukan suatu benda dari titik acuannya. Yang kedua ada jarak. Kalian pasti nggak asing lagi kan ya dengan kata jarak. Kalian pasti sering bilang, jarak saya dari sekolahan itu 2 km loh. 2 km. Berarti jarak itu apa? Jarak itu panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Jadi, jarak itu panjang lintasan yang kalian tempuh. Yang ketiga ada perpindahan. Perpindahan berarti pindah dong, Bu. Pindah. Bisa jadi. Karena perpindahan itu perubahan kedudukan sebuah benda. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, mari kita simak video berikut ini. Seseorang berkendara sepeda sejauh 3 km dan dia kembali dengan sejauh 2 km. Nah, jadi jarak yang dia tempuh itu 5 km.
Nah, jadi jarak itu apa? Jarak itu panjang lintasan. Jadi 3 km ditambah 2 km. Jadi panjang lintasan seseorang itu 5 km. Kalau perpindahan itu berarti jarak 1 dikurang jarak 2. Dia pergi sejauh 3 km, kemudian kembali lagi sejauh 2 km. 3 dikurang 2 sama dengan 1 km. Kalau GLB, gerak lurus beraturan. Apa sih pengertiannya? Lintasannya lurus. Benar nggak ya? Yuk kita simak berikut ini. Jadi yang pertama, keterangannya GLB itu atau pengertian GLB itu gerak suatu benda yang lintasannya lurus yang menempuh jarak yang sama dan waktu yang sama juga. Jadi lintasan lurus itu termasuk GLB juga. Jadi yang pertama itu benar. Yang kedua ada kelajuan dan kecepatannya tetap. Biasanya kita sebut dengan V sama dengan konstan. Pengertian yang kedua itu V sama dengan konstan. Yang ketiga itu gerak yang dimiliki percepatannya A sama dengan 0. Jadi GLB itu percepatannya 0. GLB itu ada rumusnya juga loh. Rumusnya yaitu V sama dengan S per T, yang dimana V itu adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Yang kedua itu S. S yaitu jarak atau satuannya meter, yang biasa kita tulis dengan huruf M kecil. Yang ketiga ada T. T itu apa sih? T itu waktu, satuannya sekon. Sekon itu detik. Jadi satuannya waktu itu adalah detik atau sekon. GLB ini ada grafiknya juga loh. Grafiknya itu apa aja? Yang pertama ada grafik jarak terhadap waktu. Nah, pada grafik ini membentuk garis linear ke atas. Yang artinya itu apa sih? Yang artinya pada setiap perubahan jarak itu berpengaruh terhadap perubahan waktu juga. Nah, jadi jarak itu mempengaruhi pada waktu. Yang kedua ada grafik VT atau kecepatan terhadap waktu. Nah, pada grafik kecepatan terhadap waktu ini membentuk garis horizontal. Nah, pada garis horizontal itu yang artinya kecepatannya konstan atau pada setiap waktu itu mengalami kecepatan yang konstan. Tadi kan kita sudah membahas pengertian yang pertama, yang kedua kita sudah membahas rumus, yang ketiga kita sudah membahas grafik. Nah, sekarang saatnya kita ke contoh soal agar lebih paham apa itu materi GLB. Ibu punya soal. Seorang pelari menempuh jarak 5.000 meter dalam waktu 10 menit. Berapakah kecepatan yang ditempuh oleh pelari tersebut? Kita langsung ke pembahasan. Yang pertama yang diketahui. Yang diketahui apa aja? Ayo. Yang diketahui yang pertama S. S itu apa tadi? S sama dengan jarak. Jaraknya berapa? 5.000 meter, Bu. Benar, jaraknya 5.000 meter. Yang kedua ada T. T itu apa? T itu waktu. Nah, tadi waktunya berapa? Waktunya 10 menit. Kalau 10 menit berarti berapa sekon? Kalau 1 menit itu 60 detik, berarti 10 menitnya itu 600 sekon. Yang ditanya apa? Yang ditanya V. V-nya berapa atau kecepatannya berapa? Jadi kita jawab menggunakan rumus V sama dengan S per T. Dan kita masukkan dari yang diketahui tadi ya. S-nya sama dengan 500 per T-nya sama dengan 600. Jadi V-nya kita peroleh 8,33 meter per sekon. Nah, mungkin materi GLB-nya cuma sampai di situ ya. Besok kita lanjut ke materi GLBB. Oke anak-anak, bagaimana nih? Sudah selesai apa belum menyimak materi yang Ibu berikan tadi? Nah, kalau misalkan kalian itu sudah selesai menyimak, kira-kira ada nggak sih yang kurang paham dari materi yang Ibu kasihkan tadi? Kalau ada, silahkan ditanyakan di
grup ini. Baik Bu, saya Eka ingin bertanya, kan itu belum disebutkan contohnya. Nah, kalau contoh penerapan gerak lurus beraturan atau GLB di kehidupan sehari-hari itu apa aja ya Bu? Terima kasih Bu. Makasih Eka, kamu sudah menyimak materi yang Ibu berikan. Nah, tadi kan Eka bertanya, penerapan GLB dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja? Jadi, penerapan GLB dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya ketika kamu berjalan perlahan, dan yang kedua ketika kereta api melaju. Jadi contohnya itu ketika kamu berjalan, dan yang kedua itu ketika kereta api sedang melaju. Itu hanya salah dua atau dua contoh GLB yang ada di kehidupan sehari-hari. Kalau untuk contoh yang lainnya ada masih banyak lagi. Kalian nanti bisa cari sendiri di Google, di YouTube, atau mengamati lingkungan sekitar kalian. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham apabila ada soal yang ditanya jarak tempuhnya, bukan kecepatannya? Baik, sudah paham Bu. Terima kasih. Alhamdulillah kalau kalian sudah paham. Nah, coba kalian cari video atau foto dari Google tentang materi GLB. Contoh penerapan GLB yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ibu tunggu fotonya, atau kalian cukup screenshotkan nanti dikirim ke grup WA ini. Baik Bu, terima kasih Bu. Sekarang Novi sudah paham. Apakah seperti itu Bu? Wah, benar banget nih, semua gambar yang kalian kirim ke Ibu itu semua merupakan contoh dari penerapan GLB yang ada di kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai. Nah, berhubung waktu kita sudah mau habis, jadi siapa sih di sini yang bisa menyimpulkan materi pelajaran kita hari ini? Baik Bu, menurut saya kesimpulannya adalah GLB itu termasuk bagian dari gerak lurus dengan kecepatan konstan dan percepatannya. Makasih Eka sudah menyampaikan kesimpulan materi GLB kita hari ini. Nah, benar banget yang disampaikan oleh Eka tadi. Jadi kesimpulannya yaitu GLB merupakan bagian dari gerak lurus dan memiliki kecepatan konstan dengan percepatan sama dengan 0. Nah, rumusnya itu yaitu V sama dengan S per T, atau S sama dengan V kali T. Mungkin kalian di sini sudah paham dengan materi GLB. Nah, jadi di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas materi GLBB. Jadi kalian silahkan baca-baca buku atau lihat di internet tentang materi GLBB. Berhubung waktu pelajaran kita sudah habis, maka Ibu akan akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pesan Ibu hari ini untuk kalian, tetap sehat, tetap semangat belajar, jangan malas, dan harus tersenyum. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.